Di sebuah jalan lintas provinsi yang membelah perbukitan dan hutan jati, berdirilah sebuah bengkel tambal ban tua. Kecil, sederhana, tapi menjadi penyelamat satu-satunya bagi para pengemudi yang siap. Aku tergelincir atau tersesat di malam hari. Pemilik bengkel itu seorang pria paruh baya bernama Pak Roni. Usianya hampir 50. Sudah 20 tahun menjaga tikungan yang katanya tak pernah benar-benar sepi. Warga sekitar menyebutnya tikungan Londo Mati. Konon, di tempat itu pernah terjadi penyergapan tentara Belanda. Rangkaian berdarah. Sejak saat itu, tikungan itu jadi tempat munculnya hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Tapi bagi Pak Roni, itu semua hanya omong kosong. Sudah sedotan bocor, bukan. Hantu mau tuyul, gak bakal ganggu orang baik-baik. Tapi malam Jumat Kliwon di bulan Juni, angin terasa lebih dingin dari biasa. Kabut turun cepat, jalanan kosong, sunyi, bahkan suara jangkrik pun hilang. Pak Roni duduk di bangku plastik rusak, menyeruput kopi yang sudah dingin. Matanya menatap kabut yang merayap pelan di atas aspal. Dari balik kabut terdengar suara aneh, seperti ban bocor di masa jalan. Dentuman pelan semakin jelas, dan muncullah mobil sedan hitam tua. Lampu utamanya redup, badannya penuh debu. Mobil itu berhenti perlahan di depan bengkel. Seorang wanita muda keluar, rambutnya panjang dan basah. Dia mengenakan kebaya putih, totor, penuh lumpur, wajahnya pucat, matanya kosong. Pak, bannya bocor. Bisa dibantu? Pak Roni berdiri perlahan, tubuhnya berat, seperti ingin menolak bergerak. Tapi rasa tanggung jawab mengalahkan rasa takut. Ya Mbak, bisa. Parkirnya agak ke pinggir ya. Wanita itu tak menjawab. Ia hanya memandangi Pak Roni, lalu berjalan ke sisi mobil. Pak Roni mulai bekerja. Ia coba memeriksa ban belakang kiri. Tapi ban itu utuh. Tekanan angin melemah. Tak ada paku, tak ada kerusakan. Saat dia berdiri untuk bertanya, wanita itu sudah menghilang. Tidak ada suara langkah, tidak ada pintu tertutup, tidak ada bayangan. Mobilnya masih ada. Dan dari dalamnya terdengar suara tangisan. Tangisan itu bukan dari mulut manusia biasa. Tangisan itu seolah berasal dari dua tempat sekaligus. Dari dalam mobil dan dari dalam kepala Pak Roni. Dia perlahan masuk ke dalam bengkel, menutup pintu, menyundar pada dinding kayu yang lembab. Di sana menggantung cermin tua, berkarat, buram, tapi cukup jernih untuk melihat sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Dan dia melihatnya. Sosok wanita itu berdiri di belakangnya. Tapi saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Cermin itu bergerak.
Antar aku pulang. Pak Roni membeku. Tangannya gemetar. Ia coba ambil ponsel, tapi mati. Padahal tadi masih separuh. Lampu bengkel berkedip, udara dingin menusuk. Kursi tempat wanita itu tadi berdiri, bergerak pelan, seolah baru saja ditinggalkan. Ia mendekat ke jendela. Mobil itu masih di sana. Tapi kini lampu depannya menyala terang. Mesinnya menyala, tapi tak ada siapa-siapa di balik kemudi. Pak Roni membuka pintu bengkel, melangkah. Tangisan itu makin nyata. Dia tahu ada yang ingin dia bantu. Dia tarik perlahan pintu belakang mobil. Kosong. Tapi jok belakangnya basah. Dan dari bawah jok, darah menetes. Di lantai mobil, Pak Roni melihat sesuatu. Sebuah liontin. Perak. Bulan sabit. Tergores. Berbalut. Saat dia menyentuhnya, penglihatannya terputar. Dia melihat mobil itu terguling, terbakar, dan wanita itu terjebak di dalamnya. Memanggil, menjerit, tapi tak pernah ada yang datang. Pak Roni terjatuh, sesak. Lalu semua kembali sunyi. Mobil itu sudah padam. Tak ada siapa-siapa, tapi liontin itu masih di tangannya. Dan dari balik kabut, suara itu kembali. Aku pulang. Tangisan itu tak berhenti. Pelan, lirih, menggema seperti dari dalam gua tua. Bukan dari satu arah, tapi seolah-olah berasal dari segala penjuru. Dari dalam mobil, dari dalam bengkel, dan dari dalam benak Pak Roni sendiri. Pak Roni berdiri di ambang pintu bengkel. Wajahnya tegang. Keringat dingin menetes meski udara begitu menusuk. Ia menatap sedan hitam tua itu, lalu menoleh ke dalam bengkel. Jiwanya seakan ditarik kedua arah yang sama menakutkannya. Akhirnya ia memutuskan masuk, mengunci pintu, bersandar di dinding bengkel. Lampu gantung berkedip, cahaya remang menggores cermin besar yang tergantung di dinding. Cermin itu tua, bingkainya berkarat, permukaannya buram, seperti wajah tua yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Dan di sana terlihat sesuatu. Sosok wanita berdiri tepat di belakang Pak Roni. Dia tahu itu, meski belum berani menolak. Dan ketika ia memberanikan diri menengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia kembali menatap cermin, permukaannya berembun sendiri. Dan di embun itu perlahan-lahan muncul tulisan. Antar aku pulang. Pak Roni tersentak. Dia mundur, hampir tersandung ke meja. Tangannya bergetar. Ia mencari ponsel, tapi mati. Padahal tadi masih ada baterai. Udara makin dingin, dan di sudut bengkel, kursi plastik biru itu bergoyang sendiri. Tak ada angin, tak ada
ada orang, tapi kursi itu bergerak. Seolah baru saja ditinggal. Kabut belum juga pergi. Pagi pun tak kunjung datang. Waktu seakan berhenti di tikungan itu. Pak Roni berdiri di depan bengkelnya. Liontin perak di tangannya terasa dingin, tapi berat. Seolah memikul sesuatu yang lebih dari sekedar logam. Seperti sebuah janji yang belum ditepati. Dia masuk ke dalam bengkel, meletakkan liontin di meja kerja. Cermin dia di dinding masih ada di sana. Permukaannya buram. Malam ini, cermin itu memperlihatkan sesuatu yang lain. Bukan bayangan Pak Roni, bukan wajahnya, tapi gambaran jalan panjang yang melengkung ditelan kabut dan cahaya bulan puncak. Pak Roni menarik nafas. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu dia harus mengantar arwah itu pulang. Saat ia membuka pintu, mobil sedan hitam yang tadi sempat menunggu kini kembali terparkir di depan bengkel. Lampunya menyala, pintunya terbuka. Tanpa sepatah kata, Pak Roni masuk ke dalam. Kunci kontak sudah terpasang. Dia memutarnya. Mesin mundur. Tertib. Seolah mobil itu tahu kemana ia akan dibawa. Jalanan di depan tak lagi gelap. Lampu-lampu kecil seperti cahaya kunang-kunang menyusun garis samar di aspal. Roni menyetir perlahan. Sepi. Terlalu sepi. Lalu Belok kiri di pohon besar. suara itu seperti berasal dari jauh, dari masa lalu, atau dari dunia lain. Di depan terlihat sebuah pohon besar. Dahannya menjuntai seperti tangan tua. Tanpa ragu ia belok ke kiri. Jalan sempit itu hanya cukup untuk satu mobil. Di kiri kanannya, hutan lebat, gelap. Tak ada cahaya, tak ada suara jangkrik, tak ada kehidupan. Mobil terus berjalan sampai akhirnya ia tiba di area terbuka. Sebuah lapangan, bekas pemakaman tua. Nisan-nisan berlumut berdiri acak, sebagian miring, sebagian tertutup semak. Tapi di tengahnya ada satu mobil hangus. Rangka terbakar, hitam legam. Dan satu nisan baru, tanpa nama. Hanya ukiran bulan sabit kecil di atasnya. Pak Roni turun. Liontin di sakunya mulai memanas, seolah menggeliat, seperti ingin kembali ke tempat. Dia berjalan ke arah nisan, berlutut, menatap batu tanpa nama itu. Dan saat itu, sosok wanita berkebaya putih muncul dari kabut. Wajahnya tenang, damai, tidak seperti sebelumnya. Ia menatap Pak Roni, lalu berbisik. Terima kasih. Tubuh wanita itu perlahan menghilang, tersapu oleh angin. Dan di tangan Pak Roni, liontin itu retak, lalu hancur jadi debu. Ia menutup mata, menghembuskan nafas. Dia sudah tenang sekarang.
Dan malam pun berakhir.